Sehingga wayabdul azamatu wal jalalu, kalau orang sudah wusul pada Allah Ta'ala, dia merasakan, menyaksikan hadirnya Allah Ta'ala di dalam kolbunya, maka akan tampak yang namanya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta ta'rifa annahu ajallu min ayyurafah, sehingga dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih agung dari hanya sekedar dikenal, wa adhammi min ayyahudda au yukayyifah, dan lebih agung dari hanya sekedar untuk dibatasi atau dimetodekan gimana caranya untuk tahu kepada Allah Ta'ala. Wa huwa muntaha sayris sairin, dan itu adalah puncak perjalanannya as-sairin, seorang salik yang melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kemudian kata beliau, fajalla rabbuna an ayattasila bi syai'un aw yattasila bi syai'in, maka tidak mungkin Allah itu terhubung dengan sesuatu atau sesuatu itu terhubung dengan Allah Ta'ala secara dzatiyah, itu enggak mungkin. Li ta'alihi anin nisabi wal idhafah, karena kemahatinggian Allah Ta'ala itu bersih dari nisab, keterhubungan dan ketersandaran. Idh hiya min sifatil khalqi, karena terhubung dan tersandar itu bagian dari sifatnya makhluk. Allati yamtani ujrauha alal haqi, yang enggak mungkin boleh, artinya yang dilarang atau yang melarang ijra'uha, terlaksananya atau adanya hal tersebut apa? An-nisab, keterhubungan dengan al-idhafah dan penyandaran, itu terjadi pada Allah Ta'ala adalah sesuatu yang muhal. Qala al-Junaid, mata yattasilu man la syabiha lahu wa la nadhira biman lahu syabihun wa nadhirun, hayhata hadha dhannun ajib. Maka kapan ketika sesuatu itu la syabihah, tidak ada tandingan yang serupa dengan Allah, wala nadhirah, dan tidak ada perbandingan, biman lahu syabihun, dengan siapa, lahu yang baginya man, syabihun yaitu penyerupaan, wa nadhirun dan perbandingan. Hayhata hadza dhannun ajib, maka ini adalah prasangka atau persepsi yang sangat mengherankan, kata beliau, ketika ada hamba yang memberikan batasan-batasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba yang memiliki kesadaran terhadap adanya Allah, maka Allah akan dibersihkan dari keterhubungan dengan makhluk dalam apapun bentuk hubungan tersebut. Fastabana innaka innama tasilu ilallahi wusulan aqliyan la wusulan jasadiyan hissiyan. Ta'ala subhanahu an dzalik, wa man tawahhama hadzaka fahuwal halik. Ta'ala rabbuna samadu ayin ayyasilah ilahi ahadun. Fastabana, mintalah kamu keterangan, innaka, sesungguhnya kamu, innama tasilu ilallah, kalau sudah sampai kepada Allah Ta'ala, wusulan aklian, pencapaian secara logika, la wusulan jasadiyan hissiyan, bukan pencapaian jasadiyan secara jasmaniyah, hissiyan dan secara rasa dan indera. Wa man tawahhama hadza fahuwal halik, dan siapa yang mengira demikian tersebut adalah orang yang hancur. Artinya orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keterhubungan dengan makhluk, memiliki keterkaitan dengan makhluk secara dzatiyah, maka yang demikian disebut muhal, katanya para ulama sufi. Maka ada sebuah kalimat, walil wusuli maratibun, wusul itu ada tingkatan-tingkatannya, ya'lamu hasairu ilallahi wadzahib, yang
para sair, para pendaki spiritual mengetahui hal tersebut. Nabbaha 'alaihal kummalul li ashabi sairi al khabis, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian dimatikan. Orang Jawa kemudian mengatakan mati saja roning urip. Orang Arab mengatakan mutu qablaan tamutu. Kayak apa sih? Fa awwalu wa ayyaghliba 'alal qalbi syuhudu af'alihi, yaitu akan mengalahkan kepada hati. Hati itu akan kalah oleh apa? Syuhudu af'alihi, penyaksian kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Fala yara fil kauni illa athara jalalihi, maka dia enggak lihat di alam ini selain sebagai pengaruh dari keagungan Allah Ta'ala. Dia tidak pernah menyaksikan yang ada di alam ini selain karena pengaruh Allah Ta'ala yang menggerakkan. Wa hunaka yamutu anit tadbir, maka dirinya akan menghentikan, akan mematikan yang namanya rencana. Jadi kalau hatinya sudah melihat bahwa al-af'al, semua tindakan, semua perbuatan sejatinya yang menggerakkan itu Allah Ta'ala, dan dia kemudian tidak menganggap bahwa ada subjek lain selain Allah Ta'ala, jika sudah nyampe demikian, dia akan yamutu anit tadbir, dia akan berhenti dari rencana. Berarti kalau masih ada rencana di dalam diri kita, kita tidak pernah menganggap bahwa peristiwa yang terjadi di alam semesta ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatamalla bima bihi yatahalla min sana'iil khabir. Maka kemudian Allah Ta'ala kalau kita sebut sebagai maha pencipta yang maha mengetahui, ya, kalau sudah kita sebut dia yang maha mengetahui sebagai pencipta, bahwa pekerjaan itu semuanya bersumber dari Allah Ta'ala, maka harus hindarkan yang namanya rencana. Untuk hal-hal yang bersifat rencana sebagai antisipasi boleh, tapi jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada rencana kita sendiri. Asani ayyaghliba syuhudul jalali wal jamal. Yang kedua, akan mengalahkan apa? Syuhudul jamal, syuhudul jalal, yaitu penyaksian kepada kemahaagungan dan kemahaindahan Allah Ta'ala. Jadi orang yang mati karena menyaksikan kemahaagungan dan kemahaindahan Allah Ta'ala, fayatalasha sairu sifati fi nu'uti man lahul kamal fayamuta an syuhudi wasfin li ghairihi. Jadi ketika seorang hamba telah menyaksikan keagungan Allah dan kemahaindahan Allah, maka semua sifat-sifat itu fi nu'utihi, di dalam sifatnya Allah Ta'ala, tidak pantas ke yang namanya sifat yang tidak layak, yang tidak pantas disematkan, disandingkan kepada Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahwa selain Allah itu hakikatnya tidak memiliki sifat, maka itu disebut an fayamuta an syuhudi wasfin li ghairihi, maka akan mati, akan terhenti persaksian bahwa semua sifat itu tidak dimiliki oleh makhluk, tetapi sebaliknya yang memiliki sifat itu sejatinya adalah Allah. Makhluk itu tidak memiliki sifat apa-apa. Atsalis ayazul anhul ina wa yadkhulu ila sahatil fana. Dan yang ketiga, akan sirna dari seorang salik. Apa itu al-ina? Penderitaan, kepayahan, keluh kesah. Wa yadkhulu ila sahatil fana, dan dia akan masuk kepada halaman lintasan-lintasan fana. Fala yashhadu siwal mahbub, dan dia tidak menyaksikan kecuali yang dicintai. Wa yatajalla lahu fi kulli marwub, dan menjelma
kepada sair siapa? Allah Ta'ala. Fi kulli marghubin, dengan semua yang disukai. Hunaka yamutu fi syuhudi an kulli syai', maka di sanalah dia akan mati fi syuhudi, dalam penyaksiannya, an kulli syai', dari segala sesuatu, hatta an wujudihi, sampai pada wujudnya sendiri. Wa hadza min a'la maratibil wasilin, dan ini adalah puncak dari kedudukan orang-orang yang sampai pada Allah Ta'ala. Wa wukufaha rutbatu khawasil kamilin, dan wukufnya, terhentinya atau ketetapannya terhadap kedudukan orang-orang khawas. Wa hiya rutbatu haqqil yakin, dan itu adalah kedudukan haqqil yakin, yaitu kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran yang hakiki. Maka yang pertama disebut dengan mematikan rencana, yang kedua mematikan sifat dari selain Allah Ta'ala, yang ketiga menghilangkan penderitaan dan kepayahan karena asik dan sibuk dengan ketuhanan. Kalau sudah sibuk dengan ketuhanan itulah disebut dengan a'la maratib. Gimana sibuk dengan ketuhanan? Apakah sholat terus begitu? Monggo airnya sambil diminum. Apakah sholat terus, ibadah terus? Tidak. Dia di pasar, ingat bersama Allah. Dia di sawah, ingat bersama Allah. Dia tanam padi, dia mupuk padi, dia ngasih makan sapi, ngasih makan kambing, semuanya dihubungkan dengan Allah. Itulah yang disebut dengan istilah fana an kulli mahbub. Jadi fana terhadap sesuatu yang dia cintai, dan dia tidak melihat semua yang ada ini kecuali yang dia cintai, yaitu Allah Ta'ala. Jadi dia menyaksikan alam ini, Allahu nurus samawati wal ard, bahwa Allah itu cahaya langit dan bumi, dan ketika dia melihat semua benda yang ada di hadapannya, itu yang dilihat bukan bendanya, tetapi pancaran cahaya Allah yang kemudian mewujud menjadi benda tersebut. Kalau saya lihat air ini, maka yang kelihatan adalah air. Tetapi kalau orang yang telah mencapai fana fillah, dia melihat air ini adalah pancaran cahayanya Allah Ta'ala yang mewujud menjadi air. Jadi dia tidak lihat airnya, tapi dia lihat cahayanya. Maka kalau kita sadar sebagai makhluk di hadapan Allah Ta'ala, ya mari belajar bareng-bareng untuk berproses menghilangkan keakuan diri kita bersama, seperti itu. Sehingga al-ghaibatu an nafsihi wa an kulli ma siwa, yaitu sirna, tiada dari dirinya. Maka jadi ketika sirna manusia itu, baru dia benar-benar ada. Ketika sirna, ketika mencapai ketiadaan, baru dia benar-benar ada. Di saat dia tidak mencapai ketiadaan, ya dia tidak ada sebenarnya. Gitu. Loh kok bisa? Karena Allah Ta'ala itu yang maha ada, selain Allah itu tidak ada. Maka ketika saya sama jenengan merasa tidak ada, itulah kita ada yang sebenarnya. Pada saat kita merasa ada, hakikatnya kita tidak ada. Ya terbalik. Jadi pada saat kita merasa ada, ya berarti itu sebenarnya kita tidak ada. Pada saat kita merasa tidak ada, disitulah kita itu ada. Loh kok bisa? Karena ketika kita merasa tidak ada, berarti kita merasa adanya kita, yaitu dengan adanya